sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sini kita akan membahas mengenai teori dasar kemagnetan yang merupakan materi pelajaran IPA kelas 9. Untuk yang pertama adalah mengenai konsep gaya magnet. Kata magnet sendiri berasal dari Yunani, yaitu dari kata magnetis litos yang berarti batu manisan. Magnesia merupakan wilayah di mana tempat pertama kali ditemukannya batu magnet. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana, yaitu dengan meletakkan magnet batang di atas gabus, lalu diapungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjukkan ke arah utara itu adalah kutub utara magnet, sedangkan ujung magnet yang menunjukkan arah selatan berarti adalah kutub selatan magnet. Nah, ini adalah gambar percobaannya. Yang N ini adalah kutub utara, sedangkan yang S yang hitam ini adalah kutub selatan. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang senama bila didekatkan akan tolak menolak. Jadi utara didekatkan akan tolak menolak. Begitu juga dengan selatan. Sedangkan kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik menarik. Jika utara didekatkan selatan, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini gambar yang A ini adalah gambar kutub yang berbeda nama atau kutub yang misalnya utara dan selatan, sedangkan yang B ini adalah kutub yang senama, karena apabila didekatkan mereka tolak menolak alias menjauh. Selanjutnya kita ke beda gaya magnet dan gaya listrik. Gaya listrik sendiri berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik. Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik pada benda. Kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebar acak yang A, sedangkan benda yang tidak memiliki sifat magnet. Nah, ada beberapa jenis logam seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer apabila disusun berbaris maka akan bersifat sebagai magnet. Yang B ini contohnya, dia bersifat magnet, sedangkan yang A tadi tidak bersifat magnet. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetit, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua adalah paramagnetik. Yang kedua adalah benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet seperti magnesium, molibdenum, litium. Dan yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur menuju ke satu arah saja. Nah, berikut contohnya nih. Jadi arahnya ini dari panahnya kita lihat. Jadi harus satu arah, nggak boleh beda arah. Ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi ujung batang besi yang pertama kali digosokkan akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang digosokkan.
Selanjutnya, baja dan besi bisa dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub didekatkan, sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Nah, ini gambarnya. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut dengan elektromagnetik. Nah, di sini kita bisa lihat magnet yang dililiti oleh besi. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bel listrik sederhana. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan akan mengakibatkan mesin di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan, sehingga pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik juga terputus, sehingga sifat elektromagnet besi juga menjadi hilang. Nah, ini gambarnya. Oke, di sini yang kedua ada saklar. Saklar digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Mulai bekerja ketika saklar tersebut apabila rangkaiannya tertutup. Ini gambarnya. Seperti inilah saklar ya. Selanjutnya yang ketiga adalah telepon kabel. Adapun prinsip kerja telepon kabel yaitu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, pada saat ada pembicaraan, kuat arus listrik mengalir pada rangkaian telepon akan berubah-ubah sehingga menimbulkan efek elektromagnetik yang berubah-ubah. Getarannya pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Nah, ini gambar dari telepon kabel. Zaman dulu biasa kita gunakan, tetapi sekarang sudah mulai jarang ya. Selanjutnya kita membahas mengenai cara menghilangkan sifat kemagnetan yang ada pada bahan. Cara yang pertama yaitu dengan cara memukul-mukul. Nah, di sini yang A ini ada gambar magnet yang dipukul dengan menggunakan palu. Terus yang B ini adalah magnet yang dipanaskan dengan menggunakan api. Terus yang C di sini adalah magnet yang dililiti oleh arus bolak-balik atau AC sehingga sifat kemagnetannya hilang. Selanjutnya kita membahas mengenai medan magnet. Nah, medan magnet sendiri merupakan daerah yang ada di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik. Pola yang dibentuk adalah pasir bersih. Medan magnet terbesar itu terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, medan magnet. Kita membahas mengenai teori kemagnetan bumi. Bumi sebagai magnet raksasa itu mempunyai kutub magnet. Ada dua kutub, yaitu kutub utara serta kutub selatan. Untuk kutub utara magnet, bumi itu berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan itu berada di kutub utara, jadi berkebalikan ya. Nah, ketidaktepatan
Kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ini disebut dengan deklinasi. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya kita membahas mengenai medan magnet bumi. Medan magnet bumi sendiri berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dihasilkan oleh sinar matahari atau benda langitnya yang membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut akan terionisasi dan membentuk plasma lemah. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang disebut dengan aurora. Nah, ini gambar aurora seperti ini ya. Selanjutnya kita membahas mengenai induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Hans Christian Ørsted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di kabel yang dialiri arus listrik. Nah, percobaan ini dikenal dengan percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini seperti ini gambarnya. Untuk arah panah yang mengelilingi kawat menunjukkan medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, ini I itu dari jempol ya. Sedangkan B alirannya. Selanjutnya, jika pada kawat lurus, medan magnet yang terbentuk melingkari arah arus. Tapi, bagaimana dengan kabel yang melingkar atau kumparan? Maka medan yang tampak melingkari kabel, medan seolah-olah membentuk kutub utara dan kutub selatan pada ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Arah medan magnet, kalau yang berbentuk lurus, medan magnetnya bentuk lingkaran, kawatnya lurus. Tapi kalau yang dengan kabel yang bentuk melingkar, medan magnetnya membentuk seperti arah kutub utara dan selatan. Oke, selanjutnya tentang konsep gaya Lorentz. Adapun kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Adapun besarnya gaya Lorentz dihasilkan dengan rumus F sama dengan BIL, di mana F adalah gaya Lorentz, B itu adalah medan magnet, I kuat arus, dan L panjang kuat arus kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet. Adapun penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, untuk jempol itu arah arus listrik, sedangkan telunjuk medan magnet dan yang jari tengah itu gaya Lorentz. Berikut penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik memiliki medan magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparan dapat putar, maka kumparannya dibuat. Nah, seperti inilah penerapan gaya Lorentz pada motor listrik gambarnya ya. Oke, selanjutnya ke induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan konsep perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik.
Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, alat apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Yang pertama adalah generator. Generator sendiri merupakan alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator ada generator AC dan DC. AC itu untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik, sedangkan generator DC untuk menghasilkan listrik yang searah. Nah, ini gambar generator AC dan DC. Kedua yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik ada dinamo AC/DC. Nah, dinamo sendiri merupakan generator yang relatif kecil yang digunakan pada sepeda. Alat ini sendiri menggunakan prinsip mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, berikut gambarnya ya. Yang ketiga ada transformator. Transformator di sini ada dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Step down sendiri merupakan alat untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transfer step up itu untuk menaikkan tegangan listrik. Adapun besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator itu dipengaruhi oleh jumlah lilitan yang dihasilkan pada kumparan primer atau sekunder. Pada transfer ideal, energi listrik yang dihasilkan oleh kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke kumparan sekunder, sehingga menyebabkan besar efisiensi transformator menjadi 100%. Berikut rumusnya, yaitu WP sama dengan WS. WP itu energi primer, sedangkan WS itu energi sekunder. Rumusnya adalah WP sama dengan VP kali IP kali T. VP itu tegangan sekunder kali arus sekunder kali T itu adalah waktunya. Primer ya, primer. Kalau yang P primer sama dengan VS kali IS kali T. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya. Oke, pada kenyataannya ternyata transformator dengan efisiensi sebesar 100% tidak pernah terjadi. Hal ini karena sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor, sehingga rumusnya menjadi efisiensi trafo sama dengan daya listrik kumparan sekunder dibagi daya listrik kumparan primer kali 100%, atau efisiensi trafo sama dengan PS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%.